Petani Indonesia bisa kaya mendadak jika menanam tanaman-tanaman jenis ini di lahan perkebunan atau pertanian mereka. Jenis-jenis apa saja dari genus atau keluarga Brassica bisa kaya mendadak. Kemudian yang kedua, Alisum spp, itu juga bisa kaya mendadak. Pepohonan itu tanaman kecil. Pepohonan seperti apa? Pepohonan seperti Eucalyptus spp juga bisa kaya mendadak. Kenapa demikian? Kan sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu kan, tanaman-tanaman ini apa benar Pak bisa menyerap emas, logam berat di lahan pertanian kita? Langsung saya jawab saja pertanyaannya, ya. Tanaman-tanaman Brassica, tanaman-tanaman jenis Alisum spp maupun pohon-pohonan canola dan eukaliptus itu, mereka memang mampu menyerap logam berat. Bukan cuma emas, nikel mereka serap, kobalt mereka serap. Jadi tanaman-tanaman jenis ini bisa dari genus mereka ini dan sering kita tanam juga sebenarnya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama dari Bapak Ibu semuanya, saya jawab ya 100%. Mereka bisa menyerap logam berat termasuk emas di dalam tubuh mereka. Berarti kita bisa kaya mendadak dong Pak. Kalau tanaman yang kita tanam ini menyerap emas di lahan kita. Ya, tetapi untuk kaya mendadak nanti dulu. Jangan terlalu bermimpi dulu. Nanti kalau setinggi langit mimpinya, jatuhnya bisa sakit tuh. Gini, itu istilah tanaman-tanaman menyerap emas itu diistilahkan dengan, kalau di Indonesia, biasa Bapak Ibu sering dengar, phytomining namanya. Phytomining itu bahasa Indonesia. Ya, walaupun ada istilah miningnya, tetapi itu ungkapan yang kita biasa bicara, phytomining. Bahasa aslinya itu dari bahasa Yunani, Python namanya. Python itu apa? Python itu tumbuhan atau tanaman dalam bahasa Yunani. Kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris, oleh orang Inggris, kemudian diganti dengan kata phyto, ya, phyto seperti itu. Phytomining bahasa Inggrisnya, phytomining, ya. Tumbuhan yang digunakan untuk menambang. Ya, di Indonesia phytomining seperti itu. Jadi istilah phytomining itu seperti itu. Tanaman tentu saja dibutuhkan dalam penambangan, makanya namanya phytomining atau phytomining. Tanaman yang digunakan seperti yang saya bilang tadi, Brassica, Alisum dan lain sebagainya. Tanaman itu diberi nama atau disematkan nama dengan istilah, apa istilahnya? Saya hampir lupa itu. Hyperakumulator, kurang lebih seperti itu istilahnya. Bapak pernah dengar istilah-istilah hyperakumulator, ya berarti disamatkan pada tanaman-tanaman phytomining tadi. Tanaman yang bisa menyerap emas. Jadi tidak semua tanaman bisa dikatakan hyperakumulator. Hanya beberapa tanaman yang tadi saya jelaskan genusnya. Misalnya contohnya seperti apa? Contohnya seperti Brassica. Brassica itu sawi-sawian. Bapak Ibu tanam kan? Kale, brokoli, kubis, kembang kol, sawi putih, sawi hijau. Itu Brassica keluarganya. Mereka mampu menyerap emas, logam berat seperti itu. Nikel pun mampu diserap, ya. Kemudian dari Alisum spp seperti apa? Misalnya yang biasa di dalam pertanian kita, keluarga Alisum, apa yang biasa kita tanam di Indonesia? Jagung, itu keluarga Alisum. Kemudian apalagi bayam, itu keluarga Alisum spp. Kemudian pohon seperti eukaliptus itu banyak, jarang kita temui di Indonesia. Di Amerika banyak eukaliptus itu pohon yang dalamnya akarnya itu pohon besar sekali. Akarnya saja bisa sampai 30-35 meter ke dalam tanah. Akar tunggangnya itu. Jadi kalau dia akarnya masuk 30 meter ke dalam tanah, kandungan emas dalam tanah sejauh 30 meter pun diserap semua. Itu informasi dasar. Berarti tanam sawi bisa nyerap emas dong Pak? Bisa. Kubis bisa Pak? Bisa. Bayam, jagung bisa? Bisa. Nah, pertanyaannya, tanaman apakah makan emas? Sehingga dia diserap? Tidak. Tanaman tidak membutuhkan emas. Tanaman kan menyerap, sudah saya bilang berkali-kali ya, tumbuhan itu hanya mengenal ion. Yang dia tahu cuma ionik. Ya, emas dia tidak kenal, tetapi ion emas dia kenal. Kalium, nitrogen, fosfor, magnesium, sulfur, unsur hara dia tidak kenal. Yang dia kenal hanya ion kalium, ion nitrat, ion fosfat dan lain sebagainya. Nah, pada saat penyerapan unsur-unsur ion-ionik, unsur hara dalam tanah ini, terikutlah ion emas. Ion emas itu AU berapa? Kation dia. AU3+, ion emas. Ion emas atau AU3+ ini larut dengan air. Yang namanya AU3+ itu adalah ion emas yang sudah larut air, bercampur dengan air, homogen seperti itu. Bisa Pak, bisa. Logam seperti emas yang larut di dalam air disebut AU3+. Disebut dengan larutan emas atau ion emas. Pada saat tanaman menyerap unsur hara lewat air, difusi akar, dia menyerap semua ionik-ionik dalam tanah untuk makanan dia. Terikutlah ion emas tadi, AU3+ itu. Bersama ion nikel, ion kobalt, ion logam yang lain masuk. Tetapi ketika masuk dalam tubuh tanaman, tanaman tidak memerlukan emas. Tumbuhan tidak memerlukan emas dalam metabolisme dia. Tetapi sudah terlanjur terikut. Nah, akhirnya dibuang lewat apa? Dia buang lewat daun. Dialihkan semua ke daun tua yang mau gugur. Dialihkan semua ke kulit batang pohon. Akar pohon yang mau tua. Dialihkan ke situ. Kan dia nggak butuh. Seperti itu ya. Tetapi dia sudah terlanjur menyerap. Makanya karena kemampuan mereka ini bisa menyerap logam, dipakailah mereka ini sebagai bahan untuk phytomining, menyerap emas, ya. Nah,
Prosesnya bagaimana? Prosesnya sederhana, karena ini proses manual, bukan proses industri. Prosesnya manual. Contohnya, pertama disurvei dulu daerah Bapak Ibu, lokasi Bapak Ibu atau suatu tambang, di mana terdapat emas di situ. Tetapi phytomining ini adalah sistem yang dipakai ketika diketahui bahwa dalam lokasi itu adalah kandungan emasnya sedikit. Kalau kandungan emasnya banyak, ya tambang pakai mesin, pakai alat. Kalau kandungan emas di lahan ini sedikit tetapi mau dikeruk juga, ya berarti pakai bantuan akumulator tadi, yaitu tanaman-tanaman phytomining, ya. Ditanamlah, oke, kandungan emasnya dikit. Kalau pakai alat mahal, ya, boros. Kita pakai saja tanaman. Ditanamlah tanaman-tanaman jenis Brassica, Alisum, SPP maupun pohon-pohonan. Kemudian bertumbuhlah tanaman-tanaman itu di situ. Setelah itu beberapa bulan kemudian masa pemanenan. Tanaman sudah tua, dipanen. Dipanen tanaman-tanaman ini lalu kemudian dikeringkan manual seperti itu sampai betul-betul kering kadar airnya. Setelah itu dibakar. Dan setelah dibakar, logam seperti emas, nikel dan kobalt itu akan mencair. Setelah dibakar, dia akan mencair dan terpisah dari abu bakaran tanaman-tanaman itu. Lalu bisa ditemukanlah emas. Tetapi tidak semudah itu, ya, tidak seindah itu. Bapak Ibu tahu, untuk mendapatkan 1 gram emas dari phytomining, Bapak Ibu membutuhkan 1 ton, bayangkan, 1 ton sawi kering, 1 ton jagung kering, 1 ton bayam kering, 1 ton brokoli kering. Bisa nggak Bapak Ibu sanggupi itu? Siapkan sawi kering 1 ton untuk bisa dapatkan 1 gram emas. Konyol kan? Nah itu makanya. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya bilang jangan mimpi-mimpi dulu. Kalau bilang benar ya benar, tetapi jangan mimpi, ya. Kita perlukan itu. Pak, bagaimana kalau kasusnya di daerah itu banyak emasnya? Berarti kalau kita pakai jasa tanaman atau phytomining ini, dia hanya mampu 3 sampai 5. Taruhlah paling besar 5 gram. Bapak Ibu cuma dapat 5 gram dari 1 ton sawi yang ditanam atau jagung yang ditanam atau bayam yang ditanam. Dapat 5 gram. Kalau kandungannya banyak. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, kalau misalnya tadi Bapak hitung 1 ton kita kumpulkan sawi-sawi brokoli yang kita tanam di lahan kita, pertanian kita, 1 ton kering, lalu kita dapat misalnya karena banyak emas di lahan saya 5 gram, itu kan saya rugi Pak. Ya Bapak Ibu, kalau sawi atau jagung atau bayam atau tanaman apa saja, kalau kita mau dapat 1 ton kering, berarti kita buang 1 ton kering, berarti kita buang 7 ton basah. Ya, kita sudah buang 7 ton basah, itu air itu. Ya, berarti Bapak Ibu harus kumpulkan sekitar 8 ton, baru bisa dapat 1 ton. Harus kumpulkan sawi jagung itu dipanen 8 ton, akar, karena ion emas, logam emas itu kalau diserap tanaman ada di akar, ada di batang, ada di daun. Semua tubuh tanaman menyimpan emas. Bapak Ibu harus kumpulkan 8 ton tanaman jagung, 8 ton brokoli atau bayam atau sawi untuk bisa mendapatkan 5 gram. Rugi kan? Ya rugi. Tetapi kenapa metode itu ada Pak? Kalau misalnya dia rugi, gini. Metode itu ada karena perundingan lingkungan, ya, pemikiran lingkungan hidup, hijau, ya, eksploitasi alam besar-besaran, pengerusakan alam, ya, oleh mesin tambang, alat tambang. Makanya cara yang paling ramah lingkungan atau green action dipakailah phytomining ini. Dia tidak perlu merusak alam, cukup menanam saja kita dapat emas. Itu makanya walaupun hitungannya itu tidak untung, tetapi itu cara satu-satunya untuk menjaga lingkungan kita agar tidak dirusak. Makanya metode ini ada. Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir kalau dia rugi kenapa ada metodenya. Ya metode itu ada karena pemikiran seperti itu. Acuannya lingkungan. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu apakah benar? Ya benar, saya jawab benar. Karena itu memang ilmu pengetahuan, diteliti dari tahun berapa itu. Tahun berapa diteliti? Saya lupa itu. Dulu saya pernah baca artikel tentang itu. Di forum internasional. Lupa. Tetapi setahu saya di 2013 phytomining itu mulai digencar-gencarkan, ya, 2013. Sekarang 2024, 11 tahun yang lalu lah. Saya 2025 sekarang, ya. 12 tahun yang lalu. Jadi 12 tahun yang lalu phytomining sudah dilakukan. Jadi itu informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan terpengaruh kalau misalnya dengar informasi bahwa tanam bayam nanti bisa dapat emas bertonton, tanam bayam nanti bisa kaya mendadak, tanam jagung nanti jagungnya dipanen, pohon jagungnya kita bakar dapat emasnya. Bapak Ibu harus tahu kalau butuh 8 ton baru bisa dapat 1 gram. Seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu saja Bapak Ibu semuanya. Kalau mau dapat emas beli aja di Pegadaian atau di toko emas, itu lebih pasti daripada kita tanam rugi banyak, biaya pupuk mahal untuk dapat 1 gram emas saja. Seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan menarik seperti ini, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.